Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosby Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Tahun baru 2021 sudah di depan mata, tapi malam pergantian tahun kali ini tidak bisa dirayakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah dan Polri sepakat tidak ada kerumunan dalam malam pergantian tahun 2021. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana banyak keluarga sudah merencanakan liburan akhir tahun dengan mengunjungi tempat-tempat favorit bersama keluarga. Pada tahun ini, khususnya pada malam penutupan tahun, Gubernur bersama Polda Kaltim sudah sepakat tidak ada kerumunan karena berpotensi menjadi klaster penularan virus corona. Dari 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, kondisinya masih menunjukkan penularan virus yang mengkhawatirkan. Kota-kota itu adalah Samarinda dan Kutai Kartanegara yang masih tergolong paling gawat. Disusul Kutai Timur, Balikpapan, Bontang, dan Berau. Nyaris tak ada lagi kabupaten dan kota aman dari penularan virus di Kalimantan Timur. Untuk pengamanan tahun baru Pak, seperti apa? Kita pasti aman kan. Kalau tahun baru kan ini kan agenda nasional, agenda tahunan ya. Kita akan melakukan operasi lilin biasanya. Operasi lilin dalam rangka menghadapi pengamanan Natal dan tahun baru. Itu kalau kemungkinan biasanya ini kan Pak ya, seperti yang terjadi tahun-tahun, pasti ada kerumunan di tepian. Ya, ini kan Pak Gubernur dan mengeluarkan edaran tuh nggak ada kerumunan. Kalau bisa tempat-tempat hiburan itu juga tidak menggunakan kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan kumpulnya massa. Nah, surat edaran itu aja dilaksanakan. Nah, kita ikut mendisiplinkan itu. Berarti langsung ada pembubaran Pak ya? Pembubaran ya, kalau sudah mengumpul. Angka penularan virus corona di Kaltim menurut rilis tanggal 7 Desember dari Satgas COVID-19 menyebutkan kumulatif se-Kaltim yang pernah terinfeksi virus sudah mencapai 21.107 orang. Kemudian sebanyak 17.933 sembuh dan jumlah pasien positif meninggal dunia 611 orang. Saat ini, kasus aktif yang masih menunggu proses penyembuhan ada 2.563 pasien. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Ahmad Mujahid keberatan fotonya menjadi viral karena disebut sebagai jenazah anggota Laskar FPI yang meninggal tersenyum. Dia berharap polisi menangani kasus hoax tersebut dan mencari pelaku yang mengedit maupun menyebarkan fotonya di media sosial. Warga bernama Ahmad Mujahid yang fotonya viral itu ternyata seorang marbot di sebuah musola di Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dia juga menjadi guru mengaji sehingga dia sangat terkejut. Namanya dikait-kaitkan dengan Laskar FPI yang meninggal dunia akibat insiden baku tembak dengan aparat kepolisian beberapa waktu lalu. Karena keberatan dengan berita hoax itu, dia mengadu ke Mapores Kutai Kartanegara. Kita terima laporannya. Dan kita melakukan lidik berkaitan dengan pelaku yang mengedit dan memviralkan foto. Kepada wartawan yang menemuinya saat di Mapores Kutai Kartanegara, saksi korban Ahmad Mujahid menjelaskan kronologi hingga fotonya tersebar dan menjadi viral. Awalnya dia mengaku membuat foto selfie saja saat di dalam kamar dan kemudian memposting di grup WhatsApp pencinta dan pembela ulama di mana dirinya juga sebagai salah seorang membernya. Berikut adalah pernyataan Ahmad Mujahid di kantor polisi. Sebagai merasa dirugikan karena itu berakibat tidak baik keharmonisan bermasyarakat dan berkebangsaan.
Kemarin kan itu ngirim ke WA Group. Sampai tulis apa di WA Group itu? Cuma sekedar untuk Bismillahirrahmanirrahim di atasnya, cuma sekedar apa gurau-gurauan tadi, artinya Bismillahirrahmanirrahim itu aja. Ya itu aja. Di narasi lainnya nggak ada. Gurauan ada menyangka sama sekali seperti ini, dia mengira, ada sadar seperti ini, dia ada tujuan motif lain selain daripada seperti yang dijelaskan Bapak tadi. Yang foto siapa? Yang foto selfie saya sendiri. Oh, foto selfie ya, Iya. Foto selfie. Itu di dalam kamar ya? Dalam rumah. Di dalam rumah sampai. Dalam kamar, dalam rumah kecil. Saya tugas saya di Imam Rawatib di Langgar. Di tempat teman saya juga saya jelaskan juga kan, masalah itu sudah. Oh, sehari-harinya sebagai apa Ahmad dengan postingan seperti ini? Jelas terganggu, makanya saya hampir capek betul Pak Judam. Ada rasa ketakutan nggak ketika? Bukan masa khawatir ini bisa dosa besar ini Pak, ini kan menyangkut merugikan orang banyak. Bohongi orang lah. Bohongi publik kan uang kan. Uang. Kapolres Kukar mengakui kasus ini sedang ditangani berkoordinasi dengan Bareskrim Polri di Jakarta. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan sepanjang tahun 2020 mengungkap sebanyak 8 kasus narkoba dengan tersangka 9 orang. Bertempat di Aula BNN Kota Balikpapan pada Selasa pagi, Kepala BNNK Kota Balikpapan mengumumkan pengungkapan sepanjang tahun 2020. Dalam tahun ini sebanyak 8 kasus peredaran narkoba berhasil diungkap dengan jumlah tersangka 9 orang. Jumlah pengungkapan kasus sendiri jauh menurun dibandingkan dengan tahun 2019 silam, hanya saja untuk jenis narkotika yang berhasil diungkap berbagai jenis. Berbeda pada tahun sebelumnya, hanya jenis sabu-sabu. Kepala BNNK Balikpapan mengatakan pada tahun 2020, semua tersangka hanya pria dan sudah memenuhi target yang ada, di mana target yang diberikan hanya 4 kasus saja. Namun BNNK mampu mencapai 8 kasus pengungkapan narkoba di Kota Balikpapan. Kegiatan yang kami lakukan diantaranya adalah mulai dari pemberantasan dulu, karena pemberantasan itu biasanya yang banyak diminati. Jadi saya jelaskan bahwa seksi pemberantasan BNNK Kota Balikpapan telah melakukan 8 kasus dengan tersangka 9 orang, semuanya laki-laki tahun ini. Kalau tahun dulu ada perempuan, tahun ini tidak ada. Ini sebenarnya melebihi target. Kami hanya target 4, ini adalah 100% lebihnya. Karena kami bisa melakukan efisiensi anggaran sehingga bisa tercover 8 kasus. Kalau melihat jenis barang bukti, mungkin barang buktinya tidak sebanyak tahun 2019 yang lalu. 2020 ini cuma bervariatif. Rekan-rekan bisa melihat di sini kami sudah ada mengungkap ekstasi sekian banyak, juga ada tembakau sintetis. Kalau tahun dulu hanya kita jenis sabu-sabu. Keberhasilan BNNK Balikpapan tidak lepas dari kerjasamanya antara pihak kepolisian lainnya, termasuk masyarakat, untuk bersama memberantas peredaran narkoba. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polsek Sungai Pinang, Samarinda meringkus pelaku pemalsuan uang. Pelaku merupakan seorang residivis dan pengetahuan memalsukan uang didapatnya dari temannya saat di penjara. Inilah tersangka Iwan, lelaki berusia 42 tahun itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, membuat dan mengedarkan uang palsu. Iwan tidak sendiri tapi ditemani dengan istri yang dinikahinya secara siri bernama Suwarni dan satu orang lagi dengan panggilan gepeng masih buron. Polsek Sungai Pinang, Samarinda menangkap Iwan dan istrinya dari rumah kontrakan di kawasan Jalan Muhammad Yamin. Dari tangan tersangka disita sisa uang palsu pecahan 100.000 dan 20.000 dengan total nilai Rp54.860.000. Kepada wartawan, tersangka Iwan dengan polos mengakui perbuatannya. Dia mengaku kejahatan itu dia lakoni lantaran tidak punya pekerjaan. Sementara usahanya untuk mendapat pekerjaan sangat sulit. Sedangkan kebutuhan hidup setiap orang perlu makan. Seperti ini kalau ada pekerjaan, ya kan? Pekerjaan Pak. Nah, sekarang begini aja Pak, nggak usah aja lah kita sendiri. Bapak sendiri aja kalau nggak punya pekerjaan, kalau perut menuntut bagaimana? Iya kan? Nah, sekarang kita mau kerja, nggak usah kerja di kantor, kerja buruh aja. Sekarang masih. Iwan mengaku mendapatkan pengetahuan belajar membuat uang palsu saat berada di penjara sekitar setahun yang lalu. Dia pernah menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan karena ketangkap kasus pengguna narkoba. Dari temannya di dalam sel lapas, dia mengetahui cara mencetak uang palsu dengan menggunakan printer. Dia juga mendapat pelajaran bagaimana membelanjakan uang palsu kepada pedagang kecil di pinggir-pinggir kota. Menurut Iwan, aksi kejahatannya tidak melibatkan sang istri Suwarni yang kini ikut ditahan. Pencetakan uang palsu hanya melibatkan satu orang temannya bernama Gepeng dan sampai sekarang masih buron. Belanjakan uang itu sampean kah atau istri sampean? Tidak ada, kalau namanya istri saya tidak pernah menjelekkan namanya istri saya. Istri saya itu tidak ada pernah menggunakan. Tidak pernah dia melakukan. Cuma namanya dia kemana aku dia ikut. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Informasi selanjutnya, Kejari Balikpapan mencium adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Pelabuhan Peti Kemas Balikpapan. Sebanyak 12 saksi telah dimintai keterangan. Dugaan tindak pidana korupsi yang terendus Kejari Balikpapan berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Praktik ini juga diperkirakan telah berlangsung sejak 2018 lalu. Kasipitsus Kejari Balikpapan Oktario Hutapea mengatakan pihaknya telah memanggil 12 orang saksi yang diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang, berupa pemberian izin pelabuhan atau jeti batubara di kawasan Pelabuhan Peti Kemas dari PT Karyangau Kaltim Terpadu atau KKT kepada PT KC Berkah Alam atau KBA. Penyalahgunaan wewenang yang dimaksud yakni adanya aktivitas bongkar muat batubara yang dilakukan. Hal ini merupakan aktivitas di luar kewenangan yang diberikan sebagai terminal peti kemas. Bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kasipitsus bahwa penyalahgunaan wewenang ini pertama bahwa terminal Kaltim Karyangau terminal ini perizinannya khusus diberikan oleh Menteri Perhubungan khusus untuk terminal peti kemas, ya. Namun pada pelaksanaannya ini digunakan juga untuk bongkar muat curah padat batubara, ya. Dan dalam pelaksanaannya ini ditunjuklah PT KBA atau Kaltim KC Berkah Alam, ya, di mana dalam proses pelaksanaannya ini banyak hal yang tidak penuhi tahapan-tahapannya, ya, tahapan-tahapan ketentuan seperti perundang-undangan maupun peraturan menteri, ya kan, seperti cara-cara untuk penunjukan tarif dan sebagainya, di mana pada pelaksanaan ini sangat-sangat menguntungkan PT KC Berkah Alam ini dan potensi keuangan negara yang harusnya masuk ke negara dalam hal ini Pelindo
4, di mana anak perusahaannya adalah KKT, itu sangat-sangat minim sekali, ya kan? Dan diduga ini menguntungkan pihak ketiga ini, kira-kira seperti itu, ya kan? Nah, stakeholdernya di sini dalam prosesnya tentu ada peran daripada KSOP kelas 1 Balikpapan, ya kan? Seperti itu. Nah, nanti di sini mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan fokus untuk mengkerucut sehingga nanti siapa yang paling bertanggung jawab di sini akan kita segera tindak lanjuti, ya kan, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Mungkin seperti itu. Pihak Kejari berkomitmen mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang ini dalam waktu dekat. Pihaknya juga telah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan untuk segera menetapkan status tersangka. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Inilah kondisi Kalimantan Timur selama 9 bulan dilanda pandemi COVID-19. Meski tempat-tempat perbelanjaan masih terlihat ramai, sesungguhnya pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten dan kota Kalimantan Timur mengalami pelemahan. Data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan Kaltim pada triwulan ketiga 2020 mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,39%. Kondisi ini masih baik dibanding situasi nasional yang mengalami minus sehingga masuk ke resesi ekonomi. Pandemi COVID-19 telah membuat semua sektor usaha terpuruk, kecuali usaha di bidang kesehatan dan komunikasi yang naik, sedangkan pengusaha lain sampai harus menutup usahanya karena tidak sanggup membayar gaji karyawan. Pedagang di pasar ikut terpukul. Mereka berjualan agar usahanya tidak sampai mati, karena kalau sampai tutup akan sulit untuk bangkit kembali. Sejak Maret pertama kali diumumkan ada pasien virus corona di Kaltim, usaha-usaha mereka langsung terjun bebas. Begitulah situasi yang terjadi. Pemerintah pusat hingga provinsi dan kabupaten kota harus berjuang keras keluar dari kemelut ekonomi yang terpuruk. Ditambah lagi munculnya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, sehingga Pemprov Kaltim dan kabupaten kota juga harus merefocusing anggarannya bahkan sampai 40%. APBD Kaltim tahun 2020 yang semula dicanangkan dalam peraturan daerah sebesar 12,29 triliun, akhirnya meleset tersisa menjadi 10,38 triliun. Ini masih dalam situasi yang baik sehingga walau ada pandemi COVID-19, masih banyak ditemui proyek-proyek pembangunan berjalan. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan, tapi aku lupa ngucapinnya, bentar.
Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat tahun baru 2021 gitu ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Ulang. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan tetap patuhi protokol kesehatan.